Legionnaires, Ave Maria, selamat siang. Oh ya siang, ya sudah siang. Ada yang berkata begini dan saya merasa mungkin betul. Uang atau harta bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang atau harta. Betul atau tidak ini? Makanya seperti kita sudah dengar tadi, kalau di rumah mulai beras kurang, mama mulai omong ke bapak, bapak mulai pikiran, ini harus cari di mana ini. Mungkin ada mama-mama atau ibu-ibu suka untuk mendapatkan emas. Dia kalau omong ke suami, suami juga pikiran. Makanya ada satu bapak dia omong begini, kalau istri minta emas, sebaiknya kita diam saja. Karena apa? Karena diam itu adalah emas. Jadi kalau istri minta emas, diam saja. Karena diam itu adalah emas. Kita butuh uang. Sampai di gereja pun harus ada kolektor. Ini mulai. Betul atau tidak? Makanya tidak bagus kalau ketika kolektor diedarkan, ada yang hanya lihat dia tidak kasih masuk. Lalu dia hormat sama bapak. Tidak ada guna kau hormat, kau kasih masuk. Bahkan ada yang pura-pura doa ketika kolektor diedarkan, dia doa. Jadi ada gereja yang pakai itu apa namanya? Kayu panjang itu, tusuk dia pun dia. Bapak bisa meriah kembali. Padahal tidak ada, itu kolektor kasih. Uang, harta bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang dan harta. Hari ini kita mendengar Yesus menggunakan pepatah Yahudi. Kalau orang Yahudi dengar pepatah ini, mereka langsung sudah mengerti. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, bukan seekor jarum masuk ke dalam lubang unta. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Ya, bukan karena pintu surga sempit lalu orang kaya biasa gemuk-gemuk toh. Bukan, karena ada orang miskin juga yang gemuk besar. Jadi kita yang besar-besar hati-hati, harus diet sedikit ya, karena kalau tidak nanti kita mau masuk itu susah. Maksud apa Yesus katakan hal ini? Apakah harta itu buruk? Apakah orang kaya itu jelek? Kalau orang lihat orang kaya dan langsung kagum, itu ada orang bijak katakan dia itu bodoh. Kalau lihat orang kaya dan langsung kagum, dia itu bodoh. Lalu kalau lihat orang kaya dan langsung berpikir negatif, itu otaknya hanya negatif saja itu. Tapi kalau lihat manusia baik kaya maupun miskin, sama, tidak ada bedanya, itu dia agak bijak. Kaya atau harta itu bukan jelek. Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa orang kaya itu jelek semua dan mereka masuk neraka dan kita yang miskin-miskin masuk surga. Tidak ada. Yesus katakan begini, karena apa? Orang kaya akan memikirkan hartanya, memusatkan pikiran mereka pada hartanya dan melupakan Tuhan dan sesat. Amin. Harta bukan baik, tetapi kalau bagus, harta itu bukan buruk,
Tetapi kalau harta kita jadikan sebagai tujuan hidup kita, maka itu keburukan ada di sana. Amin. Tetapi kalau harta kita gunakan hanya sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan dan kemuliaan surgawi, maka itulah tujuan yang diminta oleh Yesus bagi kita. Amin. Karena Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tetapi kalau harta kita adalah Tuhan, maka di mana Tuhan, di mana Bunda Maria, di situ hati kita akan berada. Amin. Ada 3 hal yang bisa kita ingat, yang akan membantu kita untuk mengurangi pikiran kita tentang harta. Yang pertama, latih diri untuk memberi. Latih diri untuk memberi. Entah kaya atau entah miskin, latih diri untuk memberi. Dalam hal-hal sederhana, terlibat di dalam kegiatan lingkungan KBG, nyanyi. Jangan hanya omong orang lain, kalian nyanyi, saya baru bernafas saja sudah fals, saya tidak mau. Jangan. Latih diri untuk memberi. Orang bijak juga katakan, orang kaya bukan karena dia menyimpan, dia kaya karena apa? Dia memberi. Orang yang memberi, dia punya harta, dia tampung hartanya di surga. Orang yang memberi, dia tampung hartanya dalam diri sesama yang dia berikan sesuatu itu. Amin. Jadi harus belajar untuk memberi. Memberi dengan tulus, bukan memberi dengan marah-marah. Kalau orang yang memberi dengan marah, tidak usah saja. Jangan beri. Jangan ngomong, habis sudah. Kau maks perut pecah. Tidak ada. Atau macam anak-anak itu. Kalau tidak mau beri, kom. Kita tertawa, dulu kita kecil kita buat tuh. Betul. Begitu maka teman-teman datang minta, kom. Kita tertawa, tapi kami punya mama lato-lato ini biasa buat ya tidak. Kami ya, jadi melatih diri untuk memberi. Saya ingat dulu kami taman kanak-kanak di Susteran. Saya dulu sekolah TK di Suster. Jadi waktu Ibu Bupati mau datang kunjung, itu kami itu dilatih untuk menari. Lalu teman yang satu maju depan baca puisi. Lalu nanti Ibu Bupati kasih hadiah. Jadi dia dilatih untuk ucap terima kasih. Jadi kalau Ibu Bupati kasih omong apa, Suster omong apa, dia omong terima kasih. Hari terjadilah Ibu Bupati datang. Kami menari, anak ini maju ke depan. Lalu begitu terima, lalu Suster omong apa. Dia lihat ke Suster, lihat ke Ibu, omong apa. Tambah lagi. Jadi memberi itu sebenarnya membuat kita kaya ya, bukan membuat kita menjadi miskin. Kalian jangan tertawa terlalu banyak, gigi bisa hilang semua. Itu yang pertama ya. Latih diri untuk memberi. Yang kedua, latih diri untuk tetap bekerja keras, tetapi hati harus terarah kepada Tuhan. Tadi, di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita tetap bekerja keras, tetapi hati kita pusatkan kepada Tuhan, supaya kita jangan rakus, kita jangan serakah. Karena kalau kita rakus, kita mulai pikir mau makan siapa ini besok. Kalau orang miskin pasti dia berpikir hari ini makan apa, besok makan apa, lusa makan apa. Kalau orang kaya tidak. Yang korupsi itu, toh hari ini makan apa, besok makan di mana, lusa makan siapa. Makanya perut besar-besar itu karena mungkin orang ada di dalam makan nasi, makan orang. Siapa tahu. Jadi pikiran itu, hati itu pusatkan kepada Tuhan supaya kita jangan rakus. Sudah rakus pasti tidak bahagia, dan pensiun pasti tidak menikmati harta itu.
Betul atau tidak? Makanya orang ngomong waktu kerja lurus supaya pensiun leher juga lurus. Tetapi kalau kerja miring, pensiun juga pasti leher miring. Lalu bibir juga miring. Betul atau tidak ini? Tutup khotbah sudah, kok kalian tertawa terus ya? Toh? Banyak uang, tapi kalau pesta tidak bahagia. Lihat, toh? Lihat, jangan kolesterol terus makan. Lalu periksa di dokter bilang, Bapak sekali-sekali olahraga Bapak ya, karena mungkin kurang bahagia. Jalan tidak usah pakai sendal, Bapak. Oh ya, pagi-pagi kau jalan keliling kompleks, wah rumah kau jalan tidak pakai sendal. Salah sendiri. Betul toh? Jadi kerja tetap keras, tetapi hati untuk Tuhan, supaya jangan rakus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, latih diri untuk mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Mencintai Tuhan di atas segala-galanya dan menghormati sesama lebih dari barang-barangmu. Ya. Punya barang-barang, sama barang itu barang apa? Itu barang. Barang ini pas punya banyak, tergantung kau punya pikiran saja. Kau pikir barang apa? Barang di laut, barang di darat, barang hitam, barang putih. Kau pikir saja, kau tidak perlu pikir. Kau tanya lagi barang, kau pikir saja. Tanya lagi barang apa? Barang yang kau pikir tuh. Supaya kita pusatkan Tuhan di atas segala sesuatu, toh, dan menghormati sesama lebih dari segala sesuatu. Amin. Amin. Karena kalau tidak seperti tadi saudari kita omong, orang pusatkan di HP. Sekarang toh, saya sudah pernah khotbah di Kewa. Saya omong dulu jodoh ada di tangan Tuhan. Sekarang jodoh ada di tangan HP dan internet. Ketika jodoh kirim ke nomor sekian-sekian, maka Anda akan mendapat jodoh. Begitu jodoh dapat, minta kirim foto, wah cantik macam Lulu Tobing. Waktu ketemu langsung muka Lulu lantak hancur berantakan. Orang sekarang kalau dengar bunyi HP, toh, ya kalau dengar bunyi lonceng itu apa? Macam ayam kena penyakit. Saya baru khotbah kemarin hari ini. Ayam kena penyakit lonceng bunyi. Tetapi kalau HP bunyi, seluruh anggota tubuh hidup. Lonceng bunyi, dia macam ayam kena penyakit. Tapi kalau di pesta, toh, di pesta sudah mabuk sedikit, mulai lagu goyang itu, jam 12 tadi celana pikutas. Atau yang manis tapi bukan gula bento. Bisa bento, tapi dengar bunyi lonceng lumpuh. Cinta Tuhan lebih dari segala sesuatu, supaya Dia mengajarkan kita juga bagaimana cara mencintai yang betul. Karena kita ini selalu terbatas dalam mencintai. Tuhan kalau katakan cinta hari ini, cinta dan selama-lamanya cinta, dan Dia berikan banyak kelimpahan kepada kita. Kalau kita tidak, hari ini cinta, hari ini sayang setengah mati, besok benci seluruh badan. Iya. Waktu sayang-sayang panggil papi mami, lama-lama pipa. Bunda Maria hari ini mengajarkan kita itu iman yang rendah, iman yang sederhana. Dia mencintai Tuhan, makanya dia katakan ya. Ikuti contoh Bunda Maria juga, supaya dia tidak memikirkan, supaya kita juga bisa tidak memikirkan harta, tapi memikirkan Tuhan. Katakan ya untuk Tuhan tiap kali. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu cerita. Ada satu anak kecil nakal sekali. Anak kecil ini dia mau rayakan hari ulang tahun. Jadi dia itu rencana minta dari Tuhan Yesus, minta sepeda. Lalu dia tulis surat, diambil satu kertas, dia tulis surat. Saudara Yesus yang baik, saya berjanji saya tidak akan nakal lagi. Saya mau merayakan hari ulang tahun, dan memang saya tidak akan nakal lagi, tapi ingat, tolong beri saya
1 sepeda baru. Saya berjanji saya akan menjadi anak yang baik. Dia tulis habis, dia rasa surat ini tidak betul. Dia ambil itu surat, dia robek, dia buang ke tempat sampah. Lalu dia langsung pergi ke gereja paroki. Di sana dia lihat tidak ada orang, dia curi patung Bunda Maria. Dia curi patung Bunda Maria, dia bawa ke kamarnya, rumahnya, masuk kamar, lalu dia tulis, Yesus, ingat, harus kasih saya 1 sepeda baru. Karena kalau tidak, kau tidak lihat kau punya mama lagi. Kau punya mama ini sekarang yang saya ini. Jadi kasih saya sepeda supaya kau bisa lihat kau punya mama. Ini peringatan pertama dan terakhir kali. Kalau tidak kau punya mama, saya simpan terus di kamar. Lucu. Tapi anak ini tahu kalau dia minta sendiri Tuhan tidak kasih kabulkan. Harus ada Bunda Maria di samping dia supaya Tuhan kabulkan dia permintaan. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama Bunda Maria supaya Tuhan ajarkan kita. Bunda ajarkan kita bagaimana kita mengingat Tuhan dan bukan mengingat harta dunia. Selamat merayakan peringatan Bunda Maria sebagai Ratu dunia, surga dan dunia, dan Tuhan memberkati. Amin.